Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Marjan Marel, perwakilan dari MTS Tahfiz Darul Quran yang ikut berpartisipasi dan mengikuti ajang lomba berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulillahi uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan wa salamatan bi Pancasila falsafah wa fi undang-undang dasar asasah wa min Sabang ila Merauke wa Aceh porak-poranda dilanda tsunami wilayah wa bi moneter wa BBM rakyat resah dan gelisah wa fi reformasi wa haji Joko Widodo baldatun thayyibah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pemurah serta nikmatnya yang senantiasa tercurah. Semoga kita dapat mengambilnya dengan mudah, dapat naik haji berziarah ke Ka'bah, mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, baik yang kerjanya jadi ustadz maupun ustazah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad ibni Abdillah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah, lima patah perkataan yang saya rangkum menjadi satu, yakni yang berjudul Maulid Nabi. Saudaraku sekalian, Maulid Nabi di sini menceritakan tentang keteladanan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu berkata jujur dan benar, tidak pernah berbohong dan tidak merugikan orang lain. Nabi kita selalu mengajarkan dan mengajak kita untuk berperilaku hal yang positif dan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak. Rasulullah SAW tidak pernah mengajak kita untuk berperilaku zina yang untuk merugikan orang lain, karena Rasulullah SAW selalu berkata dan berperilaku sopan dan santun. Bahkan apabila beliau melakukan kesalahan sekecil apapun tanpa disengaja, beliau akan cepat-cepat meminta maaf dan beristighfar, yang artinya beliau takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh kita dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan hendaklah jika kamu melakukan kesalahan, segeralah melakukan kebaikan agar kesalahan tersebut dihapuskan dosanya. Dan bergaulah sesama manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan tujuan memperingati Maulid Nabi tersebut ialah untuk mengingatkan kepada umat Islam agar selalu mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan pada hari akhir ia banyak menyebut nama Allah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling terhormat dan yang mempunyai akal serta akhlak yang paling sempurna. Karena kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW di berbagai kesempurnaan itu dimaksudkan agar menjadi panutan dan contoh bagi umat yang ada seluruh di dunia ini. Selain itu, tanggal 12 Rabiul Awal yang sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan bulan yang penuh cahaya. Bulan yang penuh cahaya atau ini disebut juga dengan Nur Muhammad itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Bahkan sebelum dunia ini pun diciptakan. Oleh karena itu, wahai teman-temanku, jadikanlah bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang untuk memperingati Maulid Nabi yang kita cintai, dan tentunya kita dapat mengambil pelajaran
yang berharga dalam sejarah kehidupan beliau. Saudaraku sekalian, berapa banyak anak-anak muslim yang tidak mengetahui kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Mereka tidak tahu silsilah keluarga Nabi Muhammad. Yang mereka tahu hanyalah keluarga artis, terutama artis idola mereka. Sungguh sangat miris ketika kita melihat kembali. Apakah artis yang mereka idolakan itu, artis yang kita idolakan itu yang akan menolong kita di akhirat kelak nanti? Wahai saudara, tentu tidak. Mereka tidak mengenal nama-nama pahlawan Islam. Ya, mereka lebih mengenal tokoh-tokoh film kartun, anime. Akibatnya mereka tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang harus menjadi tuntunan dan mana yang harus menjadi tontonan. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak bisa membedakan teman yang baik dan mana yang jahat. Apakah sifat yang demikian tadi termasuk orang-orang yang cinta kepada nabinya? Tidak. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sejelas-jelas mungkin dalam surat Ali Imran ayat 31 dan 32 yang artinya, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka jika kamu sekali berpaling, Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kembali kehidupan sekarang ini, sudah banyak terjadi krisis keteladanan, krisis kejujuran, serta krisis tentang akhlak. Baik dalam bidang berkeluarga, masyarakat, maupun dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita memperbaiki kehidupan kita ke jalan yang lebih lurus dengan memperbaiki akhlak, dengan memperbaiki tentang kejujuran, ke akhlak. Karena apabila kita kehilangan keteladanan, kejujuran dan akhlakul karimah, akibat kehidupan kita ini akan menjadi kacau, tidak tenang, saling iri, saling dendam, dan kembali kepada hal yang buruk. Marilah kita semua berusaha untuk segala kemampuan kita yang kita miliki untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jangan sampai kita menjadi sampah masyarakat cuman gara-gara akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Marilah kita semua berdoa kepada Allah agar mampu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.